Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledia Santri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komputer, yaitu pengertian dan komponen komputer beserta fungsinya. Baiklah, pengertian komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi dari pengguna atau seseorang yang dapat mengolah instruksi tersebut sesuai dengan sistem kerjanya secara otomatis dan kemudian akan menghasilkan output berupa informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, komponen-komponen komputer yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia brainware. Perangkat keras adalah peralatan yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh oleh penggunanya. Hardware sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, piranti masukan input device, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghasilkan instruksi dari pengguna. Contohnya keyboard, mouse, scanner, kamera, mic, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, piranti pengolahan processing unit. Komponen ini adalah jenis komponen yang paling penting karena processing unit atau biasa disebut sebagai CPU ini adalah bagian dari otaknya komputer. Jadi, tiap instruksi yang ke dalam device komputer akan diolah pada unit ini. Yang ketiga, piranti keluaran output device. Perangkat yang berguna untuk menampilkan hasil output dari proses yang dikerjakan oleh komputer. Contohnya, monitor menampilkan teks dan gambar, printer mencetak dokumen, serta speaker mengeluarkan suara. Yang keempat, penyimpanan cadangan backing stroke. Sebenarnya, CPU sudah bisa menyimpan setiap dokumen yang diproses dalam komputer. Namun, bedanya dengan penyimpanan cadangan ini adalah hasil simpanan yang ada di CPU dapat dipindahkan menggunakan penyimpanan cadangan. Contohnya, flash disk, disket, CD, dan lainnya. Dari keempat jenis hardware tersebut diklasifikasikan lagi menjadi 2 kelompok. Untuk input dari output device disebut dengan peripheral. Device ini berada di luar casing komputer, sedangkan CPU dan backing stroke ini termasuk ke dalam komputer itu sendiri. Nah, bagian hubungan komputer dapat dilihat. Input device memasukkan instruksi yang kemudian instruksi tersebut diproses oleh CPU dan akan menghasilkan berupa output yang akan ditampilkan oleh output device atau dapat juga disimpan filenya di backing stroke. Selanjutnya yaitu software adalah suatu perangkat yang berisi instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa komputer dan kemudian dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Terdiri dari 2 jenis software, yaitu software yang pertama software sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang harus diinstal terlebih dahulu agar komputer tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, software aplikasi adalah software yang harus diinstal oleh pengguna sesuai dengan apa yang pengguna butuhkan. Contohnya, Adobe Photoshop yang digunakan untuk editing gambar. Ketika pengguna membutuhkan software untuk mengetik gambar, maka ia harus menginstalnya terlebih dahulu. Selanjutnya, brainware atau manusia. Bisa disebut sebagai pengguna adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan komputer. Terdapat 3 klasifikasinya. Contohnya, yang pertama programmer, orang yang memiliki keahlian khusus dalam bahasa pemrograman dan akan membuat software-software yang dibutuhkan oleh pengguna lain. Yang kedua, administrator adalah orang yang mengelola jalannya sistem komputer, misalnya admin database. Yang ketiga, operator adalah orang yang hanya menjalankan setiap device komputer dan menjalankannya untuk kepentingan pribadi. Nah, alur kerjanya sistem komputer di bawah ini terdapat bagian interaksi atau alur kerja sistem komputer, yaitu
Pengguna melakukan instruksi dan input device yang kemudian akan diproses dalam CPU dan hasilnya ditampilkan pada output device yang dapat diterima informasinya oleh pengguna. Nah, kesimpulannya di sini yaitu ketika komponen ini, yakni hardware, software, brainware, sangatlah penting. Hardware komputer tidak dapat bekerja jika tidak ada software di dalam komputernya. Dan hardware ataupun software juga tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya jika tidak ada brainware manusia yang mengoperasikan komputer. Jadi, ketiga komponen ini memiliki fungsi yang saling keterkaitan satu sama lain. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun ucap, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.